Setelah pada video sebelumnya membahas tentang jurnal penyesuaian serta langkah-langkahnya, maka di video kali ini dan seterusnya kita akan membahas dimulai dari neraca lajur hingga neraca saldo setelah penutupan. Di sini yang dimana yang pertama kita akan membahas neraca lajur, kemudian laporan laba rugi, lalu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal dengan laporan posisi keuangan, lalu laporan arus kas, lalu jurnal penutup, hingga yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Pertama kita akan membahas dari neraca lajur, cara pengisiannya terlebih dahulu. Untuk mengisi neraca lajur kita membutuhkan dua bahan, yakni adalah neraca saldo sebelum penyesuaian atau neraca saldo per 31 Desember, kemudian adalah jurnal penyesuaiannya. Di sini yang diperlukan adalah yang pertama yakni neraca saldo. Untuk neraca saldo ini harus kita input pada neraca lajur, yang dimana harusnya kita input untuk neraca saldo ini di bagian neraca saldo atau di bagian setelah nama akun, bagian pertama setelah nama akun dengan nama neraca saldo atau trial balance. Untuk jika di sini kosong, maka kita harus menulis neraca saldo terlebih dahulu sesuai nama akunnya masing-masing di posisinya masing-masing. Misalnya jika di sini kas di bank di posisi debit, maka di sini kita harus menulisnya dengan nominal yang sama pada akun kas di bank dengan posisi yang sama juga. Kemudian pada petty cash atau kas kecil di sini 9.300.000 di posisi debit. Maka di neraca lajur di bagian neraca saldo ini juga harus ditulis karena neraca saldo pada neraca lajur merupakan data yang bersumber dari neraca saldo ini. Sehingga data neraca saldo awal harus dimasukkan pada bagian kolom neraca saldo. Namun biasanya di latihan UKK sebelumnya sudah ada neraca saldonya, sehingga tidak perlu repot-repot mengisi neraca saldo ini. Namun jika misalnya saja di bagian neraca saldo ini kosong, maka kita harus mengisinya dengan data neraca saldo ini, yakni neraca saldo setelah buku besar atau neraca saldo sebelum penyesuaian. Sehingga kita harus menginputnya neraca saldo ini ke dalam neraca saldo di neraca lajur dengan letak akun yang sama. Misalnya 100 juta pada akun kas di bank, maka di sini juga harus ditulis 100 juta dengan posisi yang sama. Jika di sini terletak di posisi debit, maka di sini juga harus di posisi debit. Harus seperti itu. Karena di sini sudah tertuang dalam kertas, maka tidak perlu menulisnya kembali. Namun karena lalu untuk di sini terdapat jurnal penyesuaian, maka kita membutuhkan jurnal penyesuaian yang telah dikerjakan sebelumnya, yakni penyesuaian yang telah dikerjakan sebelumnya yang telah dibahas pada video yang lalu. Maka untuk data jurnal penyesuaian ini, terutama nominalnya, kita harus memasukkan data angka ini ke dalam kolom jurnal penyesuaian pada peletakan akun yang sesuai. Jika misalnya di sini pada penyesuaian harus diletakkan pada kolom kas di bank, maka harus kita letakkan pada kolom kas di bank. Di sini terdapat akun bank service charge sebesar 60.000. Maka kita harus menuliskan bank service charge di sini pada kolom penyesuaian dengan nominal yang sama, yakni 60.000 rupiah di posisi yang sama, yakni di posisi debit. Sehingga sama saja dengan sebelumnya. Namun perbedaannya dengan kedua ini merupakan sumber atau data yang bersumber dari neraca saldo. Lalu untuk jurnal penyesuaian di sini merupakan data yang bersumber dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Bedanya adalah seperti itu, sehingga langsung saja kita dapat menginputnya.
Untuk yang pertama, di sini terdapat akun kas di bank. Mohon maaf, untuk cara lebih mudahnya adalah kita menganalisa atau melihat daftar akun terlebih dahulu agar memudahkan. Pertama, di sini terdapat akun kas di bank. Di sini terdapat akun kas di bank untuk yang pertama. Maka kita langsung saja mencari akun kas di bank di jurnal penyesuaian yang sudah di jurnal sebelumnya. Maka kita lihat di jurnal penyesuaian ada atau tidak kas di bank. Pertama, di sini ada di posisi paling atas, cash in bank dengan nama akun yang sama. Jika terdapat atau ada nama akun cash in bank atau nama akun yang pertama, maka kita harus menandainya terlebih dahulu bahwa posisinya di sini. Lalu kita cari terlebih dahulu ke bawah apakah ada akun yang sama. Ternyata hanya ada satu di sini, yakni cash in bank di posisi debit. Maka kita harus menulisnya nominal cash in bank ini di jurnal penyesuaian sebesar 1.156.000 di posisi yang sama, yakni tertera di posisi debit. Maka kita harus menginputnya di kolom jurnal penyesuaian dengan posisi debit juga. Maka langsung saja kita jurnal. Di sini cash in bank, maka kita letakkan pada akun cash in bank di kolom jurnal penyesuaian dengan posisi yang sama, yakni debit, dengan nominal sebesar Rp1.156.000. Maka sudah selesai untuk penginputannya. Lalu yang kedua adalah akun petty cash. Kita cari di jurnal penyesuaian apakah ada akun petty cash di sini atau tertera akun petty cash. Ternyata tidak ada. Jika tidak ada, maka langsung skip ke akun berikutnya. Lalu di sini terdapat account receivable. Kita cari di jurnal penyesuaian ada atau tidak akun accounts receivable pada jurnal penyesuaian. Di sini tidak ada, maka dapat langsung ke akun berikutnya. Lalu untuk akun berikutnya adalah allowance for doubtful debt. Kita cari terlebih dahulu apakah ada nama akunnya. Ternyata ada di posisi kredit. Lalu kita cari lagi setelah menemukan satu. Ternyata di sini hanya ada satu, yakni tertera pada posisi kredit. Maka kita harus menjurnalnya dengan posisi yang sesuai. Di sini untuk allowance for doubtful debt, yakni akun ini, tertera di bagian posisi kredit sebesar Rp892.960.000. Maka kita harus mencatatnya dalam kolom jurnal penyesuaian di neraca lajur dengan posisi yang sama, yakni di bagian kredit. Maka di sini sudah selesai. Lalu kita menuju ke akun berikutnya, yakni merchandise inventory. Kita cari di jurnal penyesuaian apakah ada akun merchandise inventory. Ternyata tidak ada. Jika tidak ada, maka dapat langsung ke akun selanjutnya. Di sini akun selanjutnya adalah store supplies. Kita cari di jurnal penyesuaian apakah ada. Ternyata ada di sini store supplies di posisi kredit sebesar Rp2.075.000. Lalu kita cari apakah ada lagi akun store supplies. Ternyata tidak ada, hanya ada satu. Maka kita harus menginput akun store supplies ini dengan nominal sebesar Rp2.075.000 di posisi kredit dengan posisi yang sama. Maka kita harus meletakkannya di neraca lajur bagian kolom penyesuaian di sebelah kredit pula.
kita harus meletakkannya di posisi kredit. Untuk akun store supplies, harus disejajarkan dengan akun store supplies. Sudah selesai. Lalu untuk yang berikutnya adalah akun prepaid insurance. Maka kita cek kembali di jurnal penyesuaian apakah ada akun prepaid insurance. Ternyata ada satu. Lalu kita cek kembali apakah ada. Ternyata tidak ada. Jika tidak ada, maka kita langsung mencatat prepaid insurance ini di sebelah kredit pula di neraca lajur bagian kolom jurnal penyesuaian di posisi kredit. Kita langsung saja. Sebesar 1.250.000 untuk prepaid insurance ditulis di sebelah kredit. Sudah selesai. Lalu untuk akun berikutnya adalah prepaid income tax. Kita cari di jurnal penyesuaian apakah ada atau tidak. Di sini tidak ada, maka langsung diloncat ke akun berikutnya. Lalu di sini ada akun VAT-in. Kita cek apakah ada atau tidak. Ternyata tidak ada, maka langsung ke akun berikutnya, yakni land. Di sini tidak ada, maka langsung meloncat kembali ke building at cost. Kita cek pada jurnal penyesuaian ada atau tidak. Maka di sini tidak ada. Lalu masuk ke building accumulate depreciation. Kita cek di sini apakah ada. Ternyata ada. Di posisi di sebelah kredit sebesar 19.250.000, maka langsung saja dicatat di jurnal penyesuaian di akun yang sama, yakni building accumulate depreciation di kolom jurnal penyesuaian di sebelah kredit dengan posisi yang sama pada jurnal penyesuaian. Lalu untuk berikutnya adalah vehicle at cost. Apakah ada? Ternyata di sini tidak ada. Di sini untuk vehicle at cost kita cari pada jurnal penyesuaian. Ternyata tidak ada. Kemudian pada akun selanjutnya yakni vehicle accumulate depreciation. Di sini kita cari pada jurnal penyesuaian, ternyata ada dengan jumlah nominal sebesar 43.125 di posisi kredit. Maka langsung saja diinput ke dalam neraca lajur di jurnal penyesuaian dengan akun yang sama. Dengan jumlah sebesar 43.125. Lalu di akun berikutnya yakni adalah equipment at cost. Kita cari di jurnal penyesuaian. Di sini ternyata tidak ada, maka langsung ke akun berikutnya yakni equipment accumulate depreciation. Kita cari. Ternyata ada. Di posisi kredit sebesar 29.475, maka langsung ditulis di nama akun yang sama. Lalu di sini di akun berikutnya yakni adalah accounts payable. Kita cari. Ternyata tidak ada. Lalu langsung saja ke berikutnya yakni expense payable. Kita cari terlebih dahulu di jurnal penyesuaian.
Ternyata di sini ada expense payable sebesar 1.437. Jangan langsung di jurnal, kita harus mencari akun yang sama. Takut ada dua. Kita tandai yang pertama. Lalu di sini, di sini juga terdapat dua. Ini sebesar 20.882. Lalu kita cari di berikutnya. Ternyata di sini terdapat dua akun yang sama, yakni expense payable dengan nominal yang berbeda sebesar 1.437 serta dengan nominal sebesar 20.882. Lalu karena di sini sama-sama di posisi kredit, untuk expense payable ini sama-sama di posisi kredit, lalu kita langsung menjurnalnya atau mencatatnya di sebelah kredit juga. Namun kita tidak mungkin mencatatnya dengan dua angka sekaligus, sehingga kita harus menjumlahnya terlebih dahulu. Karena di sini posisinya sama, maka hasil jumlahnya lah yang kita catat di jurnal, di neraca lajur di kolom jurnal penyesuaian. Di sini yang untuk nominal pertama expense payable sebesar 1.437. Lalu kita tambahkan dengan nominal yang kedua untuk expense payable, yakni sebesar 20.882.000. Karena tadi hanya ada dua, maka langsung saja kita jumlahkan. Maka untuk jumlahnya yakni sebesar 22.319. Maka nominal hasil penjumlahan itulah yang akan kita catat di neraca lajur sebesar 22 juta di akun expense payable. Karena di sini posisi kredit kedua-duanya, maka langsung ditaruh di posisi kredit dan dijumlahkan. Sebesar 22.319.000 rupiah. Jika ada yang bertanya, misalnya saja di akun yang sama namun beda posisi, yakni debit dan kredit, maka untuk itu langsung saja dikurangi. Tapi biasanya dapat langsung jika berbeda posisi, yakni misalnya dengan akun yang sama namun beda posisi, yakni debit kredit, maka langsung saja untuk yang debit langsung dapat ditulis di bagian debit, untuk yang kredit langsung dapat ditulis di bagian kredit. Di sini dapat lanjut yang kedua, yakni adalah income tax payable. Kita cari di jurnal penyesuaian apakah ada income tax payable. Di sini yang pertama ada. Yang pertama yakni ada akun income tax payable di posisi kredit sebesar 508. Lalu kita cari lagi apakah ada lagi. Nah, di sini ternyata ada di bagian terakhir. Maka di sini terdapat dua akun yang sama dengan posisi yang sama, yakni di kredit, sehingga kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu. Di sini untuk nominal yang pertama sebesar 508. Untuk akun income tax payable yang pertama adalah 508. Karena ada dua, maka kita tambahkan dengan nominal yang kedua, yakni sebesar 2.172.905. Maka karena kedua akun ini sama-sama di posisi kredit, lalu langsung kita jumlahkan karena posisinya sama, serta hasil jumlahnya lah yang harus kita tulis di posisi yang sesuai. Karena di sini keduanya adalah kredit, maka kita menulis hasil penjumlahannya di posisi yang sama, yakni posisi kredit. Di akun income tax payable sebesar 2.680.905. Lalu di berikutnya adalah fade out. Cari di sini di jurnal penyesuaian, ternyata tidak ada. Lalu langsung lanjut ke BPJS payable. Cari di sini di jurnal penyesuaiannya.
Ternyata ada yang pertama, yakni sebesar 1.525.000 di posisi kredit. Lalu cari lagi, ternyata hanya satu, maka kita harus langsung menulisnya di jurnal penyesuaian di akun BPJS Payable dengan posisi yang sama, yakni di sebelah kredit. Lalu ke akun berikutnya, yakni Bank BRI Loan. Kita cari di jurnal penyesuaian, tidak ada, maka langsung diloncat ke akun berikutnya, yakni Dadang Capital. Dicari di jurnal penyesuaian, tidak ada, maka langsung ke Dadang Drawing. Cari di jurnal penyesuaian, ternyata juga tidak ada. Jika tidak ada, langsung di skip. Lalu lanjut ke income summary, kita cari di sini, ternyata tidak ada. Lalu langsung masuk ke sales. Di sini kita cari di penyesuaian, ternyata juga tidak ada. Lalu langsung cari ke sales return, sales discount, cari, ternyata tidak ada. Cari di sales return, di sini juga tidak ada. Lalu lanjut ke free collect, ternyata di jurnal penyesuaian juga tidak ada. Untuk service income, di sini cari di jurnal penyesuaian juga tidak ada. Lalu langsung ke cost of goods sold, di jurnal penyesuaian dicari, ternyata di sini juga tidak ada. Lalu untuk freight paid di sini cari di penyesuaian, ternyata tidak ada. Lalu langsung ke wage and salaries expense. Di sini cari jurnal penyesuaian, ternyata ada di posisi debit yang sebesar 22.350.000, maka langsung kita catat di posisi debit juga. Lalu kita cari terlebih dahulu apakah ada lagi. Ternyata tidak ada, maka langsung kita catat. Untuk wage and salaries expense sebesar 22.350.000. Setelah dicatat, langsung ke electricity, water and telephone and internet expense. Cari di jurnal penyesuaian, ternyata ada satu sebesar 1.437 di posisi debit. Maka kita cari lagi di jurnal penyesuaian apakah ada dua. Ternyata tidak ada, maka langsung saja dicatat. Sebesar nominal yang tertera pada penyesuaian, yakni 1.437.000 rupiah. Lalu yang kedua, yang berikutnya adalah store supplies expense. Kita cari di jurnal penyesuaian. Apakah ada untuk store supplies expense? Ternyata ada dengan nominal 2.075.000 di posisi debit. Kita cari apakah ada lagi. Ternyata di sini tidak ada. Maka langsung saja dicatat di posisi debit dengan nominal pada penyesuaian, yakni 2.075.000. Lalu berikutnya adalah repair and maintenance expense. Kita cari. Di sini tidak ada, maka langsung diloncat. Lalu untuk yang berikutnya adalah bad debt expense. Kita cari pada jurnal penyesuaian. Ternyata ada sebesar 892.960. Kita cari apakah ada dua akun pada jurnal penyesuaian, yakni untuk bad debt expense. Ternyata tidak ada, maka langsung kita catat untuk bad debt expense sebesar 892.960 ini di posisi debit di jurnal, di neraca lajur. Lalu berikutnya adalah depreciation expense. Kita cari. Ternyata ada yang pertama 19.250. Lalu cari lagi. Ternyata di sini ada 3 akun depreciation expense. Lalu di sini di posisi yang sama, kita tidak mungkin mencatat 3 nominal ini di posisi yang sama karena akan mengambil alih
posisi untuk akun lain. Sehingga untuk caranya adalah dengan menjumlahkan ketiga nominal tersebut. Karena di sini sama-sama terletak di posisi debit, sehingga kita dapat secara langsung menjumlahkannya. Yang pertama di sini untuk depreciation expense, yang pertama adalah sebesar Rp19.250.000. Karena ada 3, langsung kita tambahkan dengan kedua, yakni sebesar Rp43.125.000. Lalu di sini untuk yang terakhir, yang poin ketiga sebesar Rp29.475.000. Langsung kita tambahkan dengan Rp29.475.000. Maka untuk totalnya yakni sebesar Rp91.850.000. Maka total ini yang harus kita letakkan di neraca lajur dengan posisi debit di akun depreciation expense, karena di sini posisinya untuk ketiga akun ini di posisi debit semua. Langsung saja kita catat di akun depreciation expense. Lalu yang berikutnya adalah insurance expense. Kita lihat di neraca lajur. Mohon maaf, di jurnal penyesuaian. Di sini tidak ada. Mohon maaf, di sini ada ternyata insurance expense. Lalu kita cari lagi. Ternyata tidak ada. Maka untuk insurance expense sebesar 1.250.000 pada penyesuaian harus kita catat di neraca lajur di akun insurance expense sebesar 1.250.000 di posisi debit. Kita langsung saja dicatat untuk insurance expense sebesar 1.250.000. Lalu untuk berikutnya adalah akun BPJS expense. Kita cari terlebih dahulu. Di sini terdapat BPJS expense. Karena di sini berikutnya ada BPJS expense. Kita cari, ternyata hanya ada satu sebesar 565. Setelah dicari tidak ada lagi karena hanya ada satu, maka kita harus menaruh BPJS expense ini di posisi yang sama, yakni debit pada neraca lajur di bagian kolom penyesuaian, karena ini merupakan data penyesuaian. Kita catat terlebih dahulu di sini sebesar 565. Di posisi debit sesuai dengan di jurnal penyesuaian. Lalu kemudian di sini terdapat professional fees. Kita cari pada jurnal penyesuaian, ternyata tidak ada. Lalu jika kita cari income tax expense, kita cari di jurnal penyesuaian. Yang pertama ada sebesar 304, kita cari lagi. Ternyata ada dua. Untuk yang pertama sebesar 304 di posisi debit. Untuk yang kedua di posisi debit sebesar 2.172.905. Karena posisinya sama-sama di debit, maka kita harus menjumlahkan nominalnya terlebih dahulu karena ada dua. Untuk yang pertama sebesar 304, kita input dalam kalkulator. Karena ada dua, kita jumlahkan. Untuk nominal yang kedua sebesar 2.172.905. 2.172.905. Maka untuk jumlah dari keduanya dengan akun yang sama, yakni income tax expense, karena ada dua kita jumlahkan, maka jumlahnya yang kita tulis sebesar jumlah yang ditulis sebesar 2.476.905. Maka langsung saja kita tulis di akun income tax expense. Setelah itu kita cari untuk akun other operating expense. Ternyata tidak ada, langsung loncat ke interest revenue.
Untuk interest revenue ternyata ada. Yang pertama sebesar 1.520.000, lalu kita cek lagi. Ternyata tidak ada, maka kita harus menaruh 1.520.000 ini di akun interest expense di neraca lajur di posisi yang sama, yakni di kredit. Lalu di sini untuk non-land and building revenue kita cari di jurnal penyesuaian. Ternyata tidak ada. Lalu untuk yang ke berikutnya, yakni interest expense, kita cari di jurnal penyesuaian. Ternyata tidak ada. Kita langsung diloncati. Lalu untuk yang berikutnya adalah bank service charge. Maka di sini kita cari di jurnal penyesuaian. Ternyata tidak ada. Mohon maaf, ternyata ada yang hanya per 1. Jika di lain sudah tidak ada, maka langsung saja kita input 60.000 ini di posisi yang sama di debit dengan nama akun bank service charge. Maka langsung sebesar 60.000 di posisi debit. Jika semuanya sudah terinput, maka kita hanya tinggal mentotal. Dimulai dari yang debit terlebih dahulu. Yang pertama untuk kas di bank. Karena di sini sudah balance antara keduanya dan totalnya yakni sama dengan pada jurnal penyesuaian, maka langsung saja ditulis. Maka jika tidak sesuai, itu perlu dicek kembali. Kemungkinan ada akun yang sama pada penyesuaian belum dijumlahkan atau kesalahan penulisan. Maka untuk penginputan data penyesuaian ke data dari jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom jurnal penyesuaian di neraca lajur ini sudah selesai.